Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra Irawan MPD, dosen dari program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Izinkanlah saya pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Fisika Gerak. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk unjuk kerja dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan mata kuliah yang akan disampaikan dengan metode DIA, yaitu singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Penjelasannya adalah Delivery akan menjelaskan mengenai apa yang akan disampaikan pada mata kuliah Fisika Gerak. Dalam Interaction membahas bagaimana interaksi yang dilakukan dengan mahasiswa dalam rangka untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam mata kuliah Fisika Gerak. Sedangkan yang terakhir, assessment, itu bagaimana penilaian dari unjuk kerja mahasiswa dapat dilaksanakan secara objektif dan komprehensif sehingga mendapatkan nilai unjuk mahasiswa yang baik. Dalam aspek delivery mata kuliah Fisika Gerak, pertama saya akan mendeskripsikan mengenai mata kuliah Fisika Gerak. Mata kuliah Fisika Gerak membahas mengenai konsep fisika yang terdiri dari konsep kinematika, dinamika, hukum Newton, dan aplikasinya, serta konsep usaha dan energi, konsep momentum dan impuls, dan tumbukan. Dalam perkuliahan Fisika Gerak, mahasiswa diharapkan memahami konsep mengenai fisika gerak yang terkait dengan kajian dalam bidang informatika, serta mampu membuat kalkulator fisika gerak pada aplikasi berbasis MATLAB. Mata kuliah Fisika Gerak termasuk rumpun mata kuliah wajib yang mempunyai bobot SKS sebesar 2 SKS. Mata kuliah Fisika Gerak dilaksanakan pada semester yang ketiga. Untuk melaksanakan mata kuliah Fisika Gerak telah dibuat RPS atau rencana pembelajaran semester oleh koordinator mata kuliah beserta dosen pengampu mata kuliah Fisika Gerak. Untuk mencapai pembelajaran mata kuliah, maka telah ditetapkan 4 buah capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan kepada mata kuliah Fisika Gerak. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang pertama adalah diharapkan mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis. 7 capaian pembelajaran mata kuliah Fisika Gerak antara lain, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan teori besaran, satuan, dan pengukuran. Capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep MATLAB. Sedangkan CPMK yang ketiga diharapkan mahasiswa mampu membuat kalkulator fisika gerak berbasis MATLAB. Untuk CPMK yang keempat diharapkan mahasiswa mampu menerapkan konsep kinematika gerak. CPMK yang kelima diharapkan mahasiswa mampu menerapkan konsep hukum Newton dan aplikasinya. CPMK yang keenam diharapkan mahasiswa mampu menerapkan konsep usaha dan energi. Dan yang terakhir, CPMK yang ketujuh diharapkan mahasiswa mampu menerapkan konsep
momentum, dan impuls. Untuk mencapai tujuan pembelajaran mata kuliah fisika gerak, maka dari 7 CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah fisika gerak ditetapkan 12 sub CPMK atau 12 sub capaian pembelajaran mata kuliah. Dari 12 sub CPMK, maka secara garis besar materi pembelajaran yang akan disampaikan dalam mata kuliah fisika gerak adalah sebagai berikut. Yang pertama, membahas mengenai besaran, satuan, dan pengukuran. Sedangkan materi yang kedua membahas tentang kinematika dalam berbagai konsep, antara lain kinematika gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, gerak jatuh bebas, dan gerak parabola. Sedangkan materi yang ketiga membahas tentang hukum Newton, baik itu hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3, dan aplikasinya. Untuk materi yang keempat membahas mengenai usaha dan energi. Sedangkan untuk materi yang kelima membahas hukum kekekalan energi dan daya. Untuk materi yang terakhir atau materi yang keenam itu membahas tentang momentum dan impuls, yaitu hukum kekekalan momentum dan tumbukan. Dalam mendukung proses pembelajaran mata kuliah fisika gerak, maka di samping materi yang digunakan dalam pembelajaran mata kuliah fisika gerak, kami menetapkan berbagai sumber referensi yang dapat mendukung sumber bacaan bagi mahasiswa dalam proses pembelajaran mata kuliah fisika gerak. Beberapa sumber referensi yang kami tetapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran antara lain yang pertama adalah referensi dari buku Halliday Resnick edisi yang ke-10. Sedangkan yang kedua adalah buku dari Jan Kekulé yaitu Physics Principle with Application. Sedangkan buku yang ketiga merupakan buku fisika yang disusun oleh tim dosen fisika Unindra, yaitu Fisika Dasar yang diterbitkan oleh Unindra Press. Sedangkan untuk sumber referensi pendukung, kami menggunakan diktat atau handout fisika gerak menggunakan MATLAB yang telah disusun oleh tim dosen Universitas Indra Prasta PGRI. Di samping itu, dalam proses pembelajaran, software yang kita gunakan adalah software MATLAB yang dapat diaplikasikan dalam materi-materi fisika gerak. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai interaction dalam pembelajaran mata kuliah fisika gerak. Secara umum, interaction yang dilakukan dalam proses pembelajaran mata kuliah fisika gerak menggunakan metode active learning. Apa itu metode active learning yang digunakan dalam pembelajaran mata kuliah fisika gerak? Yaitu suatu metode yang melibatkan dan menghubungkan siswa dengan materi yang bermakna dalam aktivitas dan proses belajar di kelas. Dalam pembelajaran active learning, dosen mengajak kepada mahasiswa untuk belajar secara aktif, baik untuk menemukan ide pokok dari materi pembelajaran, memecahkan masalah atau mengaplikasikan apa yang mereka ketahui ke dalam persoalan yang ada dalam kehidupan nyata. Sedangkan model interaksi active learning yang digunakan dalam pembelajaran mata kuliah fisika gerak adalah yang pertama, model interaksi experience of observing. Di sini, dosen mengajak kepada mahasiswa untuk bisa mengamati hal-hal apa atau fenomena-fenomena apa yang terjadi di alam yang berlaku atau berkenaan dengan konsep fisika. Yang kedua adalah model interaksi experience of doing. Di sini, dosen mengajak kepada mahasiswa untuk bereksperimen melakukan baik itu berupa tugas, berupa proyek, maupun mewujudkan ide atau gagasan-gagasan
yang mereka dapatkan ketika melakukan proses pembelajaran dalam mata kuliah fisika gerak. Model interaktif yang ketiga adalah experience of self. Maksudnya, dosen mendorong mahasiswa untuk melakukan proses pembelajaran secara mandiri, menemukan ide-ide atau gagasan-gagasan pokok secara mandiri berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dia dapatkan dalam proses pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Model interaksi yang ketiga adalah experience of others. Di sini maksudnya adalah dosen mendorong kepada mahasiswa untuk belajar aktif secara berkelompok. Bagaimana mahasiswa dapat berkomunikasi satu sama lain, menemukan ide-ide bersama atau secara berkelompok, serta dapat menjalankan atau menyelesaikan proyek yang diberikan secara berkelompok. Tentu di dalam berkelompok ini akan muncul rasa tenggang atau rasa saling untuk bisa menghargai, saling membantu, saling menyupport, dan pada akhirnya dapat mencapai goal secara bersama-sama. Selanjutnya, teknik yang digunakan dalam proses pembelajaran fisika gerak, apalagi sekarang, seperti diketahui, kita sekarang sedang dalam keadaan pandemi COVID yang mengharuskan siswa dan dosen tidak dapat berinteraksi secara langsung di dalam kelas. Sehingga untuk mendukung proses pembelajaran agar tetap tercapai tujuan pembelajaran, digunakan teknologi yang dapat digunakan oleh dosen dan mahasiswa. Teknologi baik itu dalam penyampaian materi maupun penugasan yang kami gunakan, yang pertama adalah Learning Management System dari Universitas Indra Prasta PGRI atau LMS Unindra, di mana di dalam LMS Unindra di dalamnya terdapat konten-konten atau menu-menu yang bisa mendukung proses pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, presentasi, ataupun evaluasi dari mahasiswa. Di samping kami menggunakan Learning Management Unindra, kami juga menggunakan aplikasi yang lain. Misal untuk pemaparan materi, kami juga menggunakan Zoom Meeting ataupun Microsoft Teams. Di samping itu, untuk pembelajaran asinkronus, kami juga menggunakan YouTube sebagai media pembelajaran. Dan untuk memudahkan proses komunikasi, baik itu antar mahasiswa, mahasiswa ke dosen, serta dosen ke mahasiswa, digunakan juga aplikasi WhatsApp Group. Demikianlah interaction yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Diharapkan dengan interaksi dalam proses pembelajaran fisika gerak, mahasiswa dapat mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Hal itu karena interaksi yang dilakukan dapat mendukung secara baik proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dalam mata kuliah fisika gerak dapat tercapai. Selanjutnya, bagian terakhir dari metode dia adalah assessment. Assessment atau penilaian yang kita kenal mempunyai pengertian sebuah proses mendapatkan informasi atau data yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memutuskan atau mengambil keputusan. Nah, dalam pembelajaran mata kuliah fisika gerak terdapat dua teknik assessment yang kami gunakan. Yang pertama, teknik assessment test dan teknik assessment non-test. Untuk teknik assessment test, ada beberapa bentuk tes yang kami berikan kepada mahasiswa, antara lain 2 kali kuis yang dilaksanakan selama 1 semester, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
Sedangkan asesmen non-tes yang kami berikan kepada mahasiswa, yang pertama tugas mandiri, yang kedua tugas kelompok, yang ketiga tugas presentasi. Perlu diketahui bahwa bentuk-bentuk penilaian yang tadi saya sebutkan semuanya disampaikan kepada mahasiswa ketika pertama kali mahasiswa lakukan perkuliahan. Di sana dijelaskan kepada mahasiswa mengenai bentuk penilaian, bobot penilaian atau presentasi penilaian, dan teknik untuk menentukan total nilai mahasiswa. Semuanya disampaikan kepada mahasiswa melalui kontrak belajar ketika awal pertemuan mata kuliah. Untuk bisa melihat berapa nilai yang didapatkan oleh mahasiswa, mahasiswa dapat mengakses form penilaian yang ada di dalam Learning Management System Unindra, sehingga secara transparan siswa bisa mengetahui berapa nilai akhir yang didapatkan. Demikianlah pemaparan dari asesmen, dan selanjutnya nanti akan diberikan contoh perkuliahan yang dilakukan secara sinkronus menggunakan Zoom meeting. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan sehingga sampai hari ini kita masih bisa bertemu untuk perkuliahan pasca setelah UTS ya. Di fisika tuntutannya tentu bagaimana kalian karena prodi teknik informatika ya, jadi bagaimana menerapkan konsep-konsep fisika gitu kan dan diaplikasikan dalam kerangka-kerangka teknologi ya, entah itu diimplementasikan dalam perangkat lunak berbasis komputer. Nah, di sini kita menggunakan perangkat lunak atau software MATLAB. Baik, untuk perkuliahan hari ini nanti materi akan saya sampaikan seperti biasa. Setelah materi tentu ada tugas-tugas, ada latihan, dan nanti di akhir untuk evaluasi, untuk penilaian ada tugas yang dikerjakan secara mandiri. Pada hari ini sebenarnya merupakan materi lanjutan dari materi yang sebelumnya, ya kan, yaitu mengenai hukum Newton. Nah, kita hari ini masuk ke application-nya ya, jadi maksudnya penerapan hukum Newton. Tapi nanti recalling saya juga akan sedikit menyampaikan materi pada pertemuan yang lalu ya. Nah, pada pertemuan kemarin sudah dibahas pada pertemuan kemarin sudah dibahas mengenai dinamika partikel ya. Jadi cabang ilmu yang mempelajari tentang berbagai penyebab terjadinya gerak akibat suatu gaya itu disebut dengan dinamika partikel. Dinamika partikel itu salah satu cabang fisika ya. Nah, gaya adalah kekuatan atau dari luar berupa dorongan atau tarikan. Kalau bahasa Inggrisnya force is pull atau up ya. Jadi dorongan atau tarikan. Nah, hukum Newton menyatakan hubungan antara gaya, massa, dan gerak benda. Jadi kalau ada gaya, kalian dorong temen gitu ya, itu dorongnya bisa ke depan, ke samping, ke belakang, ke atas gitu ya. Tidak ada arahnya. Yang didorong itu punya berat gitu ya. Nah, terus kemudian kalian mendorongnya itu dengan gaya. Nah, membahas tentang hukum Newton, membahas tentang gaya, pertama kita akan membahas tentang hukum Newton. Nah, hukum Newton itu berbicara tentang setiap benda akan tetap berada dalam keadaan diam gitu ya, atau kecepatan nol, atau bergerak sepanjang garis lurus dengan kecepatan konstan kecuali bila ia dipengaruhi gaya untuk mengubah keadaannya. Maksudnya gimana? Kalau misalnya ada benda ya, di depan meja saya ini ada benda, saya nggak sentuh gitu ya, sampai kapanpun, sampai saya
pulang dari kantor sampai saya meninggal, sampai kiamat sekalipun gitu ya. Nah, ini benda tetap akan diam. Benda yang ada di meja saya tetap akan diam sepanjang tidak ada gaya yang mempengaruhi atau yang mengganggu dia. Nah, mungkin ini pernah kalian lakukan di rumah ya, atau pernah melihat ada orang di atas meja gitu ya, ada banyak makanan atau benda-benda, terus ada apa namanya, yang di atas meja namanya apa? Taplak. Namanya taplak. Taplak itu bahasa mana itu? Alas meja. Ya boleh Meja. Ya, alas meja ya, alas meja, atau yang sebagian menyebut sebagai taplak gitu ya. Jadi nggak semua orang tahu taplak ya, taplak tidak semua orang tahu. Tapi alas meja lah ya, kita menyebut secara umum. Ya, alas meja. Apa aja sebenarnya, bisa bentuknya kain atau kertas sekalipun. Nah, kalau misal ada benda-benda di atasnya, kita gerakan secara cepat gitu ya. Jadi gerakan cepat itu seperti kita tidak ganggu benda itu gitu ya, tapi harus cepat. Nah, maka kalau kita tarik dengan cepat, bendanya akan tetap tidak bergerak. Nah, bentuknya seperti ini. Tapi kalau kita nariknya pelan gitu ya, kalau nariknya pelan, ya nanti bendanya bergerak. Nah, itu contoh tadi yang saya nahan kereta, seperti gambar di bawah ya kan, ada orang naik motor. Ya, selamanya dia akan bergerak secara konstan ya, dengan kecepatan konstan. Kita masih bicara hukum Newton yang pertama. Ada penghalang di depan, nabrak, berhenti. Nah, dari bergerak jadi berhenti. Nah, yang ketika nabrak ada gaya dari beton gitu ya, atau bata yang nahan benda sehingga benda jadi berhenti. Jadi, hal yang menyebabkan benda bergerak jadi berhenti, benda berhenti jadi bergerak adalah gaya. Okay. Nah, ini ada contoh soal gerak vertikal. Coba kita lihat bersama-sama ya soalnya. Seseorang mengukur beratnya di lantai memperoleh nilai 700 Newton. Berarti ini ada orang gitu ya, di lantai. Nah, dia punya berat 700 Newton. Kemudian dia mengukur beratnya di dalam lift yang sedang bergerak ke bawah. Oh, dia masuk lift. Ada lift. Ya. Nah, liftnya ini sedang bergerak ke bawah. Nah, ini ya. Nah, ini beratnya W. Nah, yang ditanya, berapakah berat orang itu terukur? Jadi kalau di sini dikasih timbangan, ini di tanah dikasih timbangan gitu ya, misalnya 700. Nah, kalau misal di sini dikasih timbangan, nah ini berat timbangan berapa? Nah, ini yang ditanya ya, atau disebutnya dengan ya normal boleh. Ini ya. Oke, jadi nanti akan ada perumusan jika bergerak ke bawah bagaimana, jika bergerak ke atas bagaimana. Nah, di soal diminta untuk ketika lift sedang bergerak ke bawah. Nah, kita coba buat bergerak ke bawah. Bergerak ke bawah. Ini ya. Nah, kalau bergerak ke bawah, maka N-nya itu sama dengan W dikurang M dikali A. Nah, ini rumusnya ya. Tinggal masukkan saja. Oh, di sini kita ketahui dulu W-nya 700, kecepatan geraknya 4 meter per second kuadrat gitu ya. G-nya sama dengan 10 meter per second kuadrat. Maka N sama dengan W-nya 700, masanya 700, masanya, oh masanya kita belum tahu, kita cari tahu dulu masanya ya. Kita
cari dulu masanya, nyari masa dari W, karena W rumusnya M dikali G dengan 700. G-nya itu 10. KM sama dengan 700 dibagi 10 sama dengan 70. Nah ini ya, dari 70 dikali A-nya sama dengan 4, berarti N sama dengan 700 dikurang 280. KN sama dengan 700 dikurang 280 berapa? Berapa? Empat 420. 420. Oke, 420 Newton ya, teman. Oke. Ini jawabannya ya. Newton itu bisa di-convert jadi kilogram atau? Boleh kamu nulis 420 Newton. Boleh kamu nulis seperti ini. Ya. 420 kilogram meter per second kuadrat. Terserah. Kamu boleh pakai satuan ini, boleh pakai satuannya ini. Maka selanjutnya saya akan memberikan penugasan ya. Tugasnya adalah itu membuat guide MATLAB dari soal yang sudah tadi terakhir kita bahas. Jadi hanya membuat pemrograman dari soal yang terakhir kita bahas, yaitu orang yang sedang di dalam lift, baik itu dia dalam keadaan turun atau dalam keadaan naik. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kita bisa lihat bersama untuk proyek tugasnya. Ya, ini tugas proyeknya, membuat tampilan GUI program MATLAB dinamika pada lift. Ini gambar, ini contohnya ya. Ini contoh tampilan GUI program MATLAB yang sudah jadi gitu ya, sudah dibuat gitu ya. Nah, ini di screenshot. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Kalian boleh tampilannya beda sendiri. Di sini warnanya biru, kalian maunya warna merah, yang cewek maunya pink. Nah, boleh. Silakan bisa dirubah ya. Nah, ini nanti tugasnya seperti ini ya. Jika ada pertanyaan silakan bisa disampaikan. Ini Pak, sintaksnya kan saya masih bingung sama radio button. Oke, radio button. Nah, ini sintaksnya ini dia dimasukin di function hitung apa di mana Pak? Buat Ya, di function hitungnya betul. Oh, dihitungnya. Ya. Berarti kalau untuk radio buttonnya nggak di konfigurasi lagi? Ya, tidak dikonfigurasi, dia hanya dipanggil saja. Oh, iya. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.